Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan kami. Diceritakan bahwa Yazid bin Muawiyah melihat seorang cewek atau perempuan yang cantik yang duduk di atas tembok. Kemudian perempuan itu turun, sedangkan perempuan itu adalah istrinya Adi bin Hatim. Memang dia adalah orang yang sangat cantik dan sempurna sekali. Dan namanya itu adalah Ummu Khalid. Setelah itu Yazid bin Muawiyah sakit keras karena disebabkan rasa cintanya pada Ummu Khalid, sampai dia tidak bisa turun dari tempat tidurnya, sehingga banyak masyarakat yang datang menyambanginya. Tetapi mereka tidak tahu apa penyebab sakitnya itu, penyakit apa itu, dan penyebabnya apa, tidak tahu. Mereka tidak tahu karena Yazid bin Muawiyah tidak menyebarkan rahasianya pada seseorang pun. Kemudian Umar bin As berkata, perkara ini tidak akan bisa jelas, tidak akan bisa diketahui kecuali dari ibunya. Harus mengutus ibunya untuk menanyakan apa penyebabnya. Setelah ibunya diutus untuk menanyakan dan dirayu oleh ibunya, akhirnya Yazid bin Muawiyah membeberkan atau membuka rahasianya, bahwasanya dia menceritakan begini dan begini. Kemudian sama ibunya diceritakan pada abahnya, yaitu Muawiyah. Setelah mendengar apa yang diceritakan istrinya, yaitu ibunya Yazid, Muawiyah berkata pada Amr bin As, bagaimana caranya ini, solusinya? Berikanlah harta yang banyak. Suaminya Ummu Khalidah, sehingga dia bisa bisa datang dari Madinah ke sini, ke Dimashq, dan suruh suaminya Ummu Khalidah itu ke sini, ke Dimashq dari Madinah. Kemudian Muawiyah mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh Amr bin As, sehingga Adi bin Hatim, suaminya Ummu Khalidah, datang dari kota Madinah ke Dimashq. Ketika menghadap Muawiyah, Adi diundang sama Muawiyah, dan Muawiyah memberikan Hatim harta yang banyak. Ketika udah pulang suaminya Ummu Khalidah itu, Muawiyah berkata pada Umar, terus setelah ini bagaimana caranya, hilahnya? Kemudian Amr bin As berkata pada Muawiyah, apabila besok Adi datang kepada Anda, tanyakan kepada Hatim, suaminya Ummu Khalidah, apakah Anda punya istri? Seperti itu. Setelah besoknya Hatim datang ke rumahnya Muawiyah. Kemudian Muawiyah menanyakan apakah dia punya istri. Kemudian Hatim menjawab, ya, saya punya istri. Setelah menjawab seperti itu, Muawiyah memukulkan tangannya ke wajahnya dan tidak menjawab apa-apa. Setelah itu Hatim, suaminya Ummu Khalidah, pulang di pintu gerbang, bertemu dengan Amr bin As.
suaminya Ummu Khalidah, Adi bin Hatim, bertanya kepada Amr bin As, kenapa Khalifah bisa menampar dirinya sendiri? Dijawab oleh Amr bin As bahwasanya dia menjelaskan dirinya bahwa sekarang Muawiyah itu dalam keadaan bersedih. Kemudian Amr bin As berkata pada Adi, ya wahai Adi, bahwasanya Khalifah itu hendak menjodohkan kamu dengan putrinya dan memberikan kamu harta yang banyak. Jadi kan kau tahu bahwasanya putri-putri raja itu tidak akan bersuami dalam keadaan hal yang situasi yang tidak tidak memungkinkan atau tidak sesuatu hal-hal yang menyakitkan. Tidak mungkin seperti itu. Setelah itu Adi pulang dan Muawiyah berkata pada Umar, setelah ini bagaimana caranya, muslihatnya, politiknya gimana? Kemudian Amr bin As berkata, Muawiyah, apabila Anda bertemu dengan Adi besok, dan Muawiyah tersebut, maksudnya Amr bin As berkata pada Adi, apabila kamu bertamu ke raja Khalifah dan raja bertanya padamu, maka katakanlah, wahai Amirul Mukminin, saya tidak mempunyai istri. Katakan seperti itu. Ketika Adi besoknya datang kepada rumahnya Muawiyah dan Muawiyah menanyakan, apakah kamu punya istri? Adi menjawab, la, saya tidak punya istri, saya tidak mempunyai istri. Kemudian Muawiyah berkata pada Adi, katakanlah apabila saya punya istri, maka istri saya ditalak sama saya. Katakan seperti itu. Kemudian Adi berkata apa yang diinstruksikan oleh Khalifah. Dan berkata Muawiyah kepada sekretarisnya, catatlah apa yang kata Adi. Kemudian dicatat. Setelah iddahnya Ummu Khalidah itu sudah selesai, Muawiyah mengutus Abi Hurairah dan memberikan harta yang banyak dan mengutus Abi Hurairah ke Madinah untuk melamar Ummu Khalidah. Ketika sampai ke kota Madinah, Abi Hurairah bertemu dengan Abdullah ibnu Umar, dengan sahabat Abdullah ibnu Umar, dan Abdullah sahabat ibnu Umar bertanya, kenapa Abi Hurairah ini datang ke Madinah, apa tujuannya? Kemudian Abi Hurairah menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah itu Abdullah ibnu Umar berkata pada Abu Hurairah, apakah engkau menyebutkannya saya juga, melamarkan Ummu Khalidah untuk saya juga? Kemudian Abu Hurairah menjawab, ya. Setelah itu berangkat lagi Abu Hurairah dan bertemu dengan Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair bertanya apa maksud tujuannya datang ke kota Madinah. Kemudian Abu Hurairah menceritakan apa yang telah terjadi. Dan Abdullah bin Zubair berkata kepada Abi Hurairah, apakah engkau menyebut saya juga, apa melaporkan Ummu Khalidah untuk saya juga? Kemudian Abu Hurairah berkata, menjawab, ya, saya akan melamarkan Ummu Khalidah untukmu. Setelah itu bertemu dengan cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain. Kemudian berkata seperti halnya
sahabat yang dua tadi sama. Ketika Abu Hurairah masuk bertamu ke rumahnya Ummu Khalidah, Abu Hurairah mengabarkan ke Ummu Khalidah bahwasanya suaminya Adi telah menceraikannya. Dan Muawiyah mengirim saya kata Abu Hurairah untuk melamarmu untuk anaknya yang bernama Yazid. Kemudian Abu Hurairah juga berkata pada Ummu Khalidah, dan juga Abdullah bin Umar melamarmu juga. Juga Abdullah bin Zubair juga melamarmu, dan Sayyidina Husain bin Ali juga melamarmu. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Abi Hurairah, Ummu Khalidah berkata pada Abu Hurairah, berikan saya info tentang hal-hal tentang hal-hal mereka yang melamar saya. Kemudian Abu Hurairah berkata pada Ummu Khalidah, yang salah satunya mempunyai harta yang banyak, tapi dia agamanya tidak sempurna, tidak bagus, yaitu dia adalah Yazid. Sedangkan yang Abdullah ibnu Umar dan Abdullah bin Zubair, dia mempunyai harta yang banyak, juga agamanya juga bagus. Sedangkan yang terakhir, dia agamanya bagus sekali, tapi dia tidak kaya. Dia adalah Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ummu Khalidah berkata pada Abu Hurairah, kawinkan saya dengan siapa saja yang kau kehendaki. Kemudian Abu Hurairah berkata lagi pada Ummu Khalidah, keputusan itu ada di tangan kamu, Ummu Khalidah. Kemudian Ummu Khalidah berkata, seandainya kamu tidak mendatangi saya akan datang kepadamu untuk bermusyawarah kepadamu. Sedangkan Anda sudah diutus. Kemudian sedangkan sekarang Anda sudah diutus, saya menjadi utusan. Kemudian Abu Hurairah berkata pada Ummu Khalidah, demi Allah saya tidak mengutamakan salah satunya. Saya tidak memprioritaskan kecuali atas orang yang dicium oleh Nabi, yaitu cucunya, yaitu Sayyidina Husain. Saya ingin agar Ummu Khalidah menikah sama Sayyidina Husain, memberi saya saran. Kemudian Abu Hurairah menikahkan Sayyidina Husain dengan Ummu Khalidah dan memberikan harta yang banyak. Setelah itu Abu Hurairah kembali kepada Sayyidina Muawiyah wa akhbarahu, dan memberi kabar tentang apa yang terjadi. Kemudian Muawiyah berkata, kamu memberikan harta kami pada selain kita. Kemudian Abu Hurairah berkata, hartamu itu bukan dapat warisan dari bapakmu, kata si Abu Hurairah ke Muawiyah. Karena hartamu itu adalah harta Allah dan Rasulnya. Maka karena harta Allah dan Rasulnya, maka saya berikan harta itu ke anak-anaknya Rasulullah, keturunan Rasulullah. Kemudian setelah
Adi bin Hatim tidak berhasil menikahi putrinya Khalifah, Adi bin Hatim datang ke kota Madinah dan duduk di samping Sidina Husain dan menarik nafas panjang-panjang. Setelah Sidina Husain melihat Adi menarik nafas panjang-panjang, Sidina Husain berkata pada Adi, mungkin kamu itu teringat pada Ummu Khalidah, bekas istrimu. Kemudian Adi berkata, iya, saya ingat ke mantan istri saya, kata Adi. Kemudian Sidina Husain memanggil Ummu Khalidah dan berkata pada Ummu Khalidah, apakah saya menyentuhmu? Ummu Khalidah menjawab, tidak, sampean tidak menyentuh saya. Kemudian Sidina Husain berkata, kamu sekarang saya ceraikan, kata Sidina Husain, dan kawinlah dengan Adi. Serta ketahuilah bahwasanya itu saya tidak berkeinginan menikahi kamu Ummu Khalidah. Saya tidak punya keinginan untuk menikahi kamu. Kenapa saya melakukan seperti ini? Karena saya kasihan kepadamu Ummu Khalidah, kata Sayyidina Hasan. Demikianlah cerita, semoga menjadi pelajaran kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.